Assalamualaikum teman-teman di rumah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketemu lagi bersama saya Ustaz Anas. Dan pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan bersama-sama belajar tarikh pada mapel Dirosah Islamiyah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar ya pengantar din Islam. Kemudian kita juga sudah belajar pengantar ilmu fikih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tarikh. Nah, sebenarnya tarikh itu sendiri apa sih artinya? Itu apa ya? Ya, tarikh itu kalau kita mau merujuk pada kamus bahasa Arab itu dari kata dasar ar-roho yu'arrikhu tarikh, yang artinya adalah mencatat sejarah atau mengetahui sejarah. Jadi maksudnya adalah tarikh itu adalah secara istilah ya peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang mana itu dilalui oleh suatu bangsa. Jadi umum banget ya. Intinya tarikh adalah sejarah. Berarti kita mempelajari semua sejarah begitu? Tidak, ya, karena ini mapel Dirosah Islamiyah, maka titik fokusnya adalah mempelajari tarikh Islam. Ya, tarikh Islami, yaitu peristiwa-peristiwa dan kejadian yang dilalui oleh umat Islam. Dari kapan? Ya, dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad dan sampai saat ini umatnya. Nah, mungkin kalian sendiri pernah mendengar ya, di situ ada tarikh, di situ ada sirah. Apa sih bedanya? Nah, sebenarnya tarikh itu lebih umum, ya. Di sana membahas kejadian-kejadian, membahas peristiwa yang ada, kemudian juga mempelajari biografi dari tokoh seseorang. Nah, dan di situ include di dalamnya sirah. Dan sirah itu titik fokusnya adalah mempelajari seluk-beluk biografi dari tokoh seseorang. Makanya identik sirah itu disematkan sirah nabawiyah, yang artinya adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dan itu akan kita bahas juga di episode atau pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apa sih pentingnya mempelajari tarikh Islam? Ada satu ungkapan menarik, sejarah adalah ingatan suatu bangsa. Apa artinya? Ya, kalau suatu bangsa itu tidak ingat pada masa lalunya, ya berarti ia ibarat orang gila yang tidak punya ingatan apa-apa. Makanya penting kita mempelajari sejarah. Makanya Allah sendiri ya telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, kata Allah, kami pergilirkan kejayaan dan kemenangan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran ya. Makanya dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, peristiwa itu selalu sama dan akan terus berulang. Maka bagi kita ya yang telah Allah berikan akal, kita untuk mengambil i'tibar, mengambil pelajaran. Karena pada satu kisah, pada satu kejadian, pada satu peristiwa, pasti di situ ada pelajaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka haditsan yuftara. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Maka
Dari ayat itu pula kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa sumber pengambilan tarikh atau sejarah itu yang utama adalah Al-Qur'an. Lainnya apa? Itu dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta perkataan sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Maka teman-teman semua, mari kita lebih semangat untuk mempelajari sejarah.